Guru benar-benar adalah satu-satunya ahli puncak santo di dunia. Kupikir dengan mengandalkan nama guru hidupku akan aman selamanya. Tak disangka perang besar manusia dan iblis yang mengguncang langit bumi membuat guru gugur. Sejak itu aku menjadi satu-satunya penguasa puncak Piao Miao. Dan aku sangat paham betapa berbahayanya dunia ini. Maka aku bersembunyi di puncak Piao Miao dan menutup diri. Setiap hari hanya menanam sayur atau memancing. Selama 1000 tahun penuh, akhirnya aku bertahan hingga menjadi ahli puncak setengah suci. Menjadi eksistensi seperti leluhur tua istana abadi Bingyun. Jarak kekuatanku dengan guru tinggal selangkah lagi. Andai saat itu aku sudah memiliki kekuatan seperti ini, mungkin guru tidak akan gugur di hadapanku. Sebenarnya sejak 100 tahun lalu, aku sudah melangkah ke puncak setengah suci. Jarak menuju tingkat suci hanya tinggal 1 langkah. Dan peluang kecil untuk masuk tingkat suci itu bisa datang kapan saja. Pada saat ini, sosok anggun berbaju putih muncul di belakangmu. Seorang murid perempuan berusia 15-16 tahun. Raut wajahnya halus, cantik luar biasa. Ia membungkuk hormat ke arahmu. Murid King Lian, memberi hormat kepada leluhur. King Lian menatap punggungmu. Wajah kecilnya memerah. Inikah leluhur legendaris itu? Guru bilang dia malas dan suka bersantai. Berkultivasi 1000 tahun pun masih di tingkat Tianren. Tapi kenapa punggungnya begitu menawan? Ada apa? Kamu perlahan menoleh dan berbicara dengan tenang. Hanya dengan satu lirikan, seluruh tubuh King Lian langsung terpaku. Tampan sekali. Ia merasa jantungnya berdetak begitu kencang hingga hampir meledak. Pikirannya seketika kosong. Ya ampun, hanya dari punggungnya saja sudah membuatnya tergila-gila. Kalau sampai melihat wajah aslinya, bukankah aku akan langsung pingsan di tempat? King Lian menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, baru menunduk dengan wajah memerah dan berkata, melapor kepada leluhur guru. Hari ini adalah upacara penerimaan murid yang diadakan 10 tahun sekali di sekte. Guru memerintahkan murid untuk bertanya kepada Anda, apakah Anda akan hadir? Setelah berkata begitu hatinya kembali terasa kecewa. Leluhur ini sudah 1000 tahun tidak pernah meninggalkan puncak Piao Miao. Sepertinya tahun ini juga sama. Kalau saja bisa menjadi muridnya, menemani dia setiap hari memberi makan ayam dan memancing. Ku pun rela. Upacara penerimaan murid ya. Alismu terangkat sedikit. Bersembunyi selama 1000 tahun. Sudah waktunya keluar berjalan-jalan. Saatnya demi warisan guru, mencari orang yang berjodoh. Puncak Piao Miao yang begitu luas. Sekarang hanya tinggal kamu seorang. Memang terasa agak sepi. Ku mengerti. Kamu boleh pergi. King Lian masih ingin bertanya, namun melihat kamu tidak berniat bicara lebih jauh, ia hanya bisa menjawab dengan hormat. Baik, murid mengerti. Setelah King Lian pergi, kamu perlahan mengangkat tangan, bersiap merobek kehampaan secara langsung. Melangkah 1 langkah menuju gerbang gunung. Bagi tingkat kultivasimu saat ini, merobek ruang terasa semudah merobek kertas. Namun tepat saat kamu mengangkat tangan, cahaya emas tiba-tiba meledak di tubuhmu. Garis-garis emas muncul di tubuhmu. Resonansi tertentu antara langit dan bumi membuat seluruh tubuhmu bergetar. Ini adalah peluang menjadi santo. Tuan Inang, peluang masuk ke tingkat suci telah tiba. Lupakan saja upacara penerimaan murid. Menjadi santo lebih penting. Suara sistem berteriak panik di dalam pikiranmu. Kamu sempat tertegun. Lalu kegembiraan besar membanjiri hatimu. Hambatan yang tersangkut 100 tahun. Tiba-tiba melonggar pada saat kritis ini. Baik, kamu tanpa ragu. Segera duduk bersila. Cahaya emas meledak di dalam tubuhmu. Seketika memicu resonansi langit dan bumi. Pada saat yang sama, lapangan Xianyun, tahap terakhir upacara penerimaan murid. Lautan manusia, ratusan ribu murid telah diseleksi berlapis-lapis. Tinggal kurang dari 10.000 orang. Mereka yang bisa berdiri di sini, bukan putri suatu negara, atau jenius dari sekte. Semuanya berparas sangat tampan cantik, berbakat tinggi. Di tengah lapangan, murid baru sedang diuji satu persatu fisiknya. Fantong, tubuh roh kayu hijau, lulus. Wuki, tubuh aneh, lulus. Berikutnya, Lu Meiniang, di atas panggung batu, tetua agung Muyangxi mengelus janggutnya. Tersenyum puas berkata, bagus-bagus, kualitas calon murid tahun ini sangat tinggi. Baru sebentar sudah muncul belasan tubuh roh. Para tetua di samping ikut menimpali. Benar, dulu demi merebut satu tubuh Dao, kau hampir mengangkat senjata melawanku. Kau masih berani bicara, kalau bukan karena aku pergi sebentar, kau takkan mencuri kesempatan. Seorang tetua wanita mendengus dingin. Memutus kesombongan mereka, kalau bukan karena istana ilahi tertinggi bersama tanah suci lain menekan kita. Istana abadi Bingyun takkan seperti ini. Begitu kata itu terucap, semua tetua terdiam, wajah penuh marah dan tak berdaya. Benar, jika kepala istana agung masih ada, siapa berani lancang? Pada saat itu, Peri Zuxin turun melayang, para tetua segera membungkuk memberi hormat. Menghormat bibi guru Zuxin. Zuxin menyapu pandangan, suaranya tanpa emosi. Apakah semua tetua puncak sudah hadir? Pelapor bibi guru. 108 puncak. Telah hadir 107. Di mana leluhur? Zuxin mengernyitkan alis.
Leluhur. Para tetua saling berpandangan. Wajah bingung. Sejak kapan sekte kita punya leluhur? Zuxin benar-benar tak bisa berkata-kata. Puncak Piao Miao. Su Chen. Ternyata leluhur yang tak pernah peduli urusan dunia. Barulah semua orang teringat. Masih ada tokoh seperti itu. Kalau bukan karena Zuxin menyebutkannya, mereka hampir melupakannya. Melapor bibi guru. Sudah mengirim orang untuk mengundangnya. Hanya saja, paman guru kecil tidak pernah datang pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini sepertinya juga. Zuxin menghela napas. Sekilas tampak rasa tak berdaya. Sudahlah, dia memang suka ketenangan. Biarkan saja. Baru saja kata-kata itu jatuh. Celang, suara pedang mengguncang langit. Tiba-tiba menggema di seluruh langit dan bumi. Semua orang terkejut hebat. Serempat menoleh ke pilar batu pengujian di tengah alun-alun. Terlihat di atas panggung batu. Seorang gadis kecil berusia 11-12 tahun. Sedang menempelkan tangannya perlahan pada pilar batu. Wajahnya luar biasa cantik, namun ekspresinya dingin bagaikan es abadi. Detik berikutnya, cahaya emas setinggi ribuan zang melesat dari tubuh gadis kecil itu. Di seluruh langit istana abadi Bingyun, bayangan tak terhitung pedang terbang berputar dan melolong. Denting pedang mengguncang langit, fenomena alam bawaan. Ini adalah kelahiran tubuh dewa. Seorang tetua berteriak histeris. Tubuhnya gemetar karena terlalu bersemangat. Cepat lihat ke langit. Di atas 9 langit, angin dan awan berubah drastis. Ribuan bayangan Santo bermunculan, menghadap ke arah gadis kecil itu. Serempak membungkuk, menunduk memberi penghormatan. Tidak benar, para Santo sedang menyembah. Ini adalah tubuh suci. Tubuh suci telah turun ke dunia. Langit memberkati istana abadi Bingyun. Cepat beritahu kepala istana. Seluruh istana abadi Bingyun langsung gempar. Wilayah selatan, tak terhitung monster tua yang sedang bertapak terkejut. Aura kuat satu demi satu melonjak ke langit. Merobek kehampaan, melaju gila ke arah istana abadi Bingyun. Sialan, tubuh suci jalur pedang, pasti akan kurebut. Siapa berani merebut murid dariku? Akan kupukul sampai setengah mati. Di alun-alun, Zuxin bereaksi paling cepat. Sekejap muncul di depan gadis itu. Mengulurkan tangan menyentuh titik di antara alisnya. Sebuah jejak berbentuk pedang melintas sekejap. Zuxin menarik napas dingin. Suaranya sampai bergetar. Wan, tubuh suci 10.000 pedang. Boom, semua tetua merasa kepala mereka meledak. Tubuh suci 10.000 pedang. Peringkat ketiga di antara 3.000 tubuh suci. Pada saat itu, 6 sosok luar biasa cantik turun dari langit. 7 peri Bingyun. Selain Zuxin, 6 peri lainnya juga ikut terguncang. Tak lama kemudian, seorang wanita yang bahkan lebih cantik dari gabungan 7 peri melangkah perlahan keluar. Begitu dia muncul, langit dan bumi pun kehilangan cahayanya. Bahkan bayangan para Santo di langit ikut meredup. Dialah penguasa istana abadi Bingyun. Mu Bingchan, menghormat penguasa istana. Semua orang serempak berlutut. Mu Bingchan langsung berjalan ke depan gadis itu. Suaranya dingin namun mengandung sedikit kegelisahan. Jian Wuxin, sungguh tubuh suci 10.000 pedang. Jika kau bersedia, aku akan langsung menerimamu sebagai murid pribadi. Seluruh teknik istana abadi, bebas kau pilih. Semua orang menjadi gila. Penguasa istana benar-benar ingin menerima murid secara langsung. Jian Wuxin pun tertegun. Dia datang hanya untuk membalas dendam demi ibunya. Tak menyangka akan menimbulkan kehebohan sebesar ini. Namun dia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan baginya. Murid Jian Wuxin, bersedia. Dia hendak berlutut memberi hormat kepada guru. Namun sebuah suara penuh ejekan tiba-tiba datang dari kejauhan. Tubuh suci 10.000 pedang yang agung. Masuk ke sekte miskin yang bahkan tak punya Santo. Bukankah itu terlalu merendahkan diri? Belum sempat kata-kata itu usai. Langit langsung terkoyak oleh celah-celah besar. Seorang lelaki tua berwarna hijau pekat melangkah keluar. Aura mengerikannya luar biasa. Tanah suci 10.000 racun. Du Busi, wajah Mu Bingchan langsung menggelap. Tak lama kemudian, sosok lain kembali melangkah keluar. Istana ilahi tertinggi. 7 peri Bingyun mengertakkan gigi. Hehe, penguasa istana Bingchan. Lama tak bertemu. Wu Ji Sengyu menyapa dengan senyum palsu. Masih ada siapa lagi? Keluar semua sekalian. Mu Bingchan benar-benar murka. Detik berikutnya, dari celah kehampaan satu persatu muncul belasan sosok. Masing-masing adalah tokoh puncak di wilayah selatan. Para penguasa 8 tanah suci. Semuanya hadir. Mereka datang untuk merebut orang. Hahaha, gadis ini milikku. Penguasa tombak Hedong berteriak keras. Ucapannya kasar tak tertahankan. Tubuh suci 10.000 pedang juga pantas dinikmati istana abadi Bingyun. Omong kosong. Penguasa pedang abadi langsung memaki. Kau tua bangka, dia adalah tubuh pedang. Tentu harus masuk ke wilayah pedangku. Gadis kecil, datanglah ke sini. Artefak suci pedang penyesalan akan menjadi milikmu. Tanah suci Dongdao akan memberimu 10.000 ayam betina setiap hari untuk memulihkan tubuhmu. Negara 10.000 babi menyiapkan jamuan 100.000 ekor babi. Sekelompok ahli setengah suci, saat ini seperti ibu-ibu pasar. Bertengkar sampai wajah memerah. Orang-orang istana abadi Bingyun gemetar karena marah.
Ini benar-benar penghinaan besar. Diam, tekanan setengah suci Mu Binchan meledak dahsyat. Apa kalian mengira istana abadi Bingyun kami tak punya siapa-siapa? Hehe, Wu Ji Sengyu tersenyum sinis. Penguasa istana Binchan, tak bisa berkata begitu. Bakat langka sepanjang zaman seperti ini. Jika tinggal di tempatmu yang telah merosot, bukankah itu menyia-nyiakan dirinya? Lagi pula, di antara 9 tanah suci, hanya kalian saja yang tak memiliki Santo sebagai penopang. Ucapan ini, bagaikan pisau tajam, menusuk keras ke hati seluruh murid istana abadi Bingyun. Saat itu jalan iblis menyerbu. Pemimpin istana tertinggi merekalah yang bertarung mati-matian, baru menukar kedamaian wilayah selatan. Sedangkan para pengecut ini, kini justru memakai hal itu untuk menghina mereka. Peri Agung Muzu sampai tak bisa berkata-kata karena marah. Hahaha, Wu Ji Sengyu tampak sangat puas. Kalau semua orang tak keberatan, maka anak ini akan aku. Namun, kata-katanya belum sempat selesai. Sebuah dentuman dahsyat terdengar, seolah langit dilubangi. Retakan raksasa yang lebih mengerikan dari semua celah sebelumnya, membentang melintasi langit. Semua orang terkejut setengah mati. Serentak mendongak. Ya ampun, masih ada yang datang. Terlihat dari dalam celah. Aura ungu keberuntungan tak berujung memancar keluar. Sekejap berkumpul menjadi sungai langit ungu. Aura ungu keberuntungan, itu adalah anugerah dari Dao Langit. Namun ini belum berakhir. Di dalam aura ungu, 1 sosok, 10 sosok, 100 sosok, ribuan hingga puluhan ribu, jutaan. Bayangan Santo berjumlah puluhan juta bermunculan. Sangat rapat, menutupi langit dan matahari. Puluhan juta Santo muncul bersamaan, lalu menghadap ke satu arah. Mereka menundukkan kepala mulia mereka, membungkuk menyembah. Arah yang mereka sembah, bukan Jian Wuxin di alun-alun, melainkan tempatmu berada, puncak Piao Miao. Itu tempat apa? Seorang pemimpin kekuatan benar-benar tercengang, menatap tak percaya ke gunung yang diselimuti kabut es. Piao, puncak Piao Miao. Mengapa bayangan Santo menyembah ke arah puncak Piao Miao? Seorang tetua Bingyun sampai suaranya gemetar. Benar-benar tak percaya pada apa yang dilihatnya. Puncak Piao Miao dulu adalah puncak utama kejayaan istana abadi Bingyun. Meski penguasa istana tertinggi telah gugur, tempat ini tetap menjadi lokasi peristirahatan abadinya. Namun sekarang, di gunung ini hanya ada satu orang, yaitu leluhur Bingyun, Su Chen. Tidak mungkin. Bagaimana puncak Piao Miao bisa menarik penyembahan para Santo? Bagaimana bisa memancing aura ungu keberuntungan? 7 peri Bingyun juga benar-benar tertegun. Sebagai para ahli tertinggi, mereka pun belum pernah melihat kejadian seaneh ini. Sungguh, istana abadi Bingyun ini benar-benar terasa aneh. Jangan-jangan, di puncak Piao Miao masih tersembunyi leluhur agung yang menembus langit. Para pemimpin kekuatan sampai hampir melotot. Seakan lupa tujuan mereka datang untuk merebut murid. Tepat saat semua orang terkejut, gemuruh menggelegar, langit penuh aura ungu berkumpul menjadi sungai. Sekejap meledak, menyebar liar ke segala arah bagaikan banjir. 3.000 li, 10.000 li. 20.000 li, genap 30.000 li. Aura ungu keberuntungan sejauh 30.000 li. Dada Zuxin bergolak seperti ombak dahsyat. Aura ungu seketika menyelimuti seluruh istana abadi Bingyun. Dan terus menyebar keluar. Pada saat ini, semburat cahaya emas menembus langit. Tiba-tiba meledak dari puncak Piao Miao. Para ahli kuat baru hendak menyelidiki. Begitu menyentuh cahaya emas itu, seakan titik akupuntur mereka ditekan. Tak bisa bergerak sama sekali. Berjatuhan dari langit dengan suara berderak. Không phải mày rất ngông sao? Berpura-pura jadi dewa dan setan. Cepat keluar menerima hukuman. Aura sangat kuat meledak. Nửa năm sau, melonjak ke langit. Tekanan setengah suci abadi, menghantam keras ke arah cahaya emas itu. Nửa năm sau, berani kau. Wajah penguasa istana Bingyun Mu Binchan langsung berubah drastis. Con chó em nuôi, tempat peristirahatan abadi gurunya. Apalagi, saat ini kamu masih berada di atas gunung. Anh giúp em dạy dỗ nó. Tangan bersalju diayunkan. Udara dingin menusuk berubah menjadi hujan duri es. Langsung menusuk ke arah Wu Ji Sengyu. Ruang hancur lapis demi lapis. Namun, để khỏi sau này, tak bisa bergerak sama sekali.